Mitos atau fakta? Nggak ada strategi untuk masuk SNBP. Nah, ini sudah jelas mitos ya. Sudah pasti ada strateginya untuk bisa diterima di SNBP. Tadi kalian harus cek indeks prestasi kalian dan indeks sekolahnya. Indeks prestasi maksudnya kemungkinan nilai-nilai kalian untuk diterima. Jadi rata-rata total nilai kalian, kemudian dicek nilai yang mungkin yang disebutkan bahwa dipertimbangkan untuk jurusan tersebut, itu harus dipertimbangkan kalian cocok apa enggak dengan jurusan yang dipilih. Kemudian keketatan dari jurusan dan PTN yang kalian daftar, itu juga harus dicek. Peringkat pilihan 1 sama pilihan 2 jangan sampai lebih tinggi pilihan 2, harus lebih rendah yang pilihan 2-nya. Kalian harus cek juga dalam satu sekolah ada nggak yang daftar pilihan yang sama, ya, dan lebih tinggi nggak nilainya dia daripada nilai kalian. Itu strategi. Walaupun tadi tetap di akhir adalah ada kemungkinan yang menerima keputusan terakhirnya ada di PTN. Tapi kalian harus berstrategi dulu, dan itu usaha terakhir yang bisa kalian lakukan untuk bisa daftar, memaksimalkan kemungkinan atau memaksimalkan peluang untuk diterima di SNBP. Jadi harus ada strateginya. Jangan sampai kalian asal pilih, aku mau pilihan 1 kedokteran UI, pilihan 2 kedokteran UGM. Itu sangat tidak berstrategi. Walaupun kalian eligible 1 pun, ya tetap aja itu harus dicek strateginya seperti apa gitu. Oke. Jadi yang berikutnya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor mitos atau fakta, alumni itu berpengaruh dengan kemungkinan kalian diterima di SNBP. Ini adalah fakta. Jadi yang pasti alumni yang sudah berkuliah di sana itu yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau kalian pilih, pilihan pertamanya adalah kedokteran dari Undip. Kenapa? Kalian cek ada alumni di 3 tahun terakhir yang dari sekolah kalian yang masih berkuliah di sana gitu. Itu sangat berpengaruh. Jadi nanti akan dicek track record alumni dari sekolah kalian yang kuliah di sana, nilainya seperti apa, maka ada kemungkinan kalian akan ikut dipungut, akan ikut diangkat oleh kampus, boleh. Oke, kamu berikutnya yang akan masuk ke sini gitu. Apalagi kalau alumninya tidak putus. Nah ini rantai tidak putus alumni, rantai alumni yang tidak putus ini amat sangat berpengaruh. Kalau misalkan ada, berarti sekarang 2025, berarti 2024 ada di sana, 2023 ada di sana, 2022 ada di sana, dan nilai mereka juga oke-oke, terutama yang sampai terakhir. Kalau 2022 masuk, 2023-nya masuk, udah pasti 2022 nih nilainya oke. 2023 masuk, 2024-nya masuk, berarti nilai angkatan 2023-nya ini oke. Nah, tinggal kalian nih ngecek angkatan 2024-nya nilainya oke enggak. Kalau oke, kalian bisa aja ikut. Jadi rantainya akan terus tersambung sampai angkatan-angkatan bawahnya. Alumni sangat berpengaruh untuk masuk lewat SNBP. Jadi itu adalah fakta. Lanjut, mitos atau fakta. Berikutnya, ini mitos atau fakta, nilai raport naik turun auto nggak lolos. Mitos atau fakta ya? Itu mitos ya. Jadi nilai kalian itu dicek adalah berdasarkan rata-ratanya. Kemudian dicek lagi nilai di subjek yang diutamakan. Baru nanti ngecek lagi nilainya naik turun apa enggak. Nah, nilai naik turun ini bisa aja tetap akan lolos di SNBP asal nilainya naik turunnya nggak terlalu jauh dan nggak apa ya namanya ya, sangat bergelombang gitu. Kayak misalkan di semester 1 nilainya bagus banget, terus jelek banget, terus bagus banget lagi, terus jelek banget lagi gitu. Itu terlalu jauh, bergelombang jadinya. Nah itu ada kemungkinan nggak diterima. Tapi kalau misal nilainya, aduh aku pernah nilai 96, kemudian 92 kak, habis itu 96 lagi, habis itu 97, habis itu 96 lagi.
itu masih 90-an juga gitu. Itu nilainya masih tinggi juga. Jadi masih kemungkinan lolos ya masih gitu. Kakak aku 87 terus pernah 90 terus 88 terus 90 lagi. Itu bergelombang tapi sedikit gitu. Kalau kalian, Kak aku pernah 92 habis itu 75 Kak. Habis itu naik lagi ke 86 baru balik lagi ke 92 lagi. Nah, mungkin kalian eligible, tapi nilai kalian terlalu jauh loncatnya gitu. Nah, itu yang kemungkinan nggak lolos. Tapi balik lagi, masih kemungkinan. Kalau kalian mau coba daftar, daftar aja. Toh kalian eligible, dan tadi masih ada kemungkinan-kemungkinan kalian didaftarkan dengan prestasi, alumni kalian nilainya bagus, pendaftarnya, kompetitornya yang kalian nggak tahu itu, nilainya juga nggak sebagus kalian. Nah, itu masih kemungkinan ada diterima. Gitu. Jadi nilai rapot naik turun itu mitos ya. Oke, ada universitas, mitos atau fakta berikutnya. Mitos atau fakta Kak, ada universitas yang tidak mau jadi pilihan kedua. Ini adalah fakta sebenarnya. Oke, jadi bukan tidak mau jadi pilihan kedua, tapi tidak akan diterima kalau kalian masuk ke pilihan kedua gitu. Jadi sebenarnya SNBP itu bentuknya adalah serial. Jadi kalian yang pilihan pertamanya itu dicek dulu semuanya, baru yang pilihan kedua nanti diterima apa enggak. Nah, pilihan kedua itu kemungkinan kalau untuk universitas-universitas yang udah sangat fenomenal, peringkatnya udah bagus, dan kemudian pendaftarnya udah banyak, ya dia nggak perlu menerima orang yang memilih dia di pilihan kedua, karena udah penuh untuk orang yang memilih dia di pilihan pertama, gitu. Jadi, ya ini udah banyak gitu. Kayak kedokteran UI, yang mau daftar di pilihan pertama udah 10.000 orang, ngapain dia milih orang yang milih kedokteran UI di pilihan kedua, gitu. Atau jurusan HI, hubungan internasional, UGM gitu. Ya ngapain dia menerima pilihan kedua? Orang di pilihan pertama aja udah banyak pemilihnya. Bahkan sastra Jawa UI misalkan yang pemilihnya itu masih berkurang, nggak nyampe puluhan ribu. Tapi udah ribuan juga atau udah ratusan juga. Sebenarnya mereka udah cukup untuk menerima orang yang dengan sadar memilih pilihan pertama untuk masuk ke situ gitu. Karena balik lagi SNBP ini adalah kita PTN itu, sudut pandangnya PTN adalah mencari orang yang paling niat, yang milih juga niat untuk ngambil untuk jurusan itu, untuk bisa berprestasi selanjutnya di jurusan itu gitu. Oke, jadi fakta sebenarnya, sadly yes, it's a fact, jadi fakta, tapi alasannya bukan nggak mau, tapi ya udah banyak yang milih dia di pilihan pertama. Untuk apa? Nyari orang yang mau milih dia di pilihan kedua, gitu. Oke? Selanjutnya, mitos atau fakta. Kalau keterima SNBP wajib diambil. Ini adalah fakta. Oke? Jadi ada ketentuan baru, bahkan dibilang bahwa orang yang udah diterima SNBP, kamu nggak boleh daftar ujian mandiri dan SNBT. Jadi udah pasti kalian harus ambil itu SNBP gitu. Kecuali kalian mau ambil swasta ya, tapi udah pasti kalian harus ambil. Karena yang pertama, tadi kalian nggak bisa diterima di PTN di tahun itu dan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau kalian udah diterima di SNBP, kalian nggak akan bisa daftar SNBT di tahun 2000 berikutnya, di misal 2025. Berarti kalian nggak boleh ambil SNBT 2026 atau 2000 dan 2027, itu nggak boleh. Jadi harus diambil kalau kalian mau masuk PTN. Nah, kalau kalian nggak ambil, maka sekolah kalian juga akan di blacklist oleh kampus yang didaftar oleh kalian. Contoh, ada orang ambil jurusan teknik, jurusan geologi UI misalkan. Kemudian di SNBP, kemudian dia nggak ambil padahal diterima. Dia lebih ambil swasta, tapi jurusannya kedokteran misalkan. Nah, berikutnya, di tahun berikutnya, itu sekolah, adik kelasnya, itu nggak akan bisa daftar lagi terutama di jurusan yang sama, di kampus yang sama, di geologi UI lagi. Kalaupun misalkan kalian mau coba daftar aja di jurusan yang beda tapi di UI, bisa aja diterima, masih bisa, tapi
Ada kemungkinan ya, tapi nggak mesti. Kalian harus konfirmasi dulu ke biasanya sekolah itu perlu konfirmasi ke kampus karena bilang bahwa kemarin ada siswanya ngambil SNBP terus gak diterima. Apakah boleh kami daftar lagi di jurusan di universitas tersebut, ataukah udah jelas di blacklist nih sampai tahun berapa gitu. Bahkan ada sekolah tertentu yang misalkan dia nggak sampai ngambil memberikan suratnya dalam bentuk permintaan maaf supaya nggak di blacklist kayak gitu. Nah itu jadi tetap kalian harus diambil. Seleksi berdasarkan nasional berdasarkan prestasi jadi harus diambil. Jadi harus hati-hati pilih jurusan atau kampus yang kalian daftar. Jangan sampai kalian daftar ngasal, misal daftar di ujung dunia, ujung Indonesia di bagian mana, kemudian kalian nggak mau ambil, ya itu jangan sampai. Ya harus diambil, karena nanti akan kasihan adik kelas kalian. Fakta atau mitos? Mitos atau fakta yang berikutnya, sekolah favorit lebih diutamakan. Fakta, oke? Jadi bukan diutamakan karena dia sekolah favorit, tapi karena indeks sekolahnya udah bagus, oke? Indeks sekolah karena apa? Karena alumni, karena nilai UTBK dari siswa sekolah itu di tahun sebelumnya. Kemudian karena alumni yang udah masuk ke sekolah tersebut dan nilainya oke gitu. Jadi ini otomatis meningkatkan kemungkinan diterima dari sekolah tersebut. Jadi sekolah favorit lebih diutamakan fakta. Tapi bukan karena dia favorit, tapi karena nilai-nilainya, indeksnya itu udah mau masuk. Jadi kenapa sekolah favorit diutamakan? Jadi bukan karena sekolah itu adalah favorit berdasarkan masyarakat, tapi karena PTN itu tahu bahwa sekolah ini sering memproduksi atau mencetak generasi-generasi yang baik. Jadi dia nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya bagus, alumni yang masuk ke PTN tersebut nilainya IPK-nya juga bagus-bagus, kemudian apalagi sekolah tersebut sudah dapat info sering juara-juara. Karena kan PTN atau kampus itu juga bikin lomba-lomba. Kalau udah tahu sekolah ini juga sering juara di tempat mereka ketika mereka ngadain lomba-lomba, ya otomatis akan lebih diunggulkan, akan lebih diutamakan. Jadi milih SMA untuk teman-teman yang masih SMP atau untuk kalian share ke adik kelas kalian atau sepupu atau mana kerabat kalian, milih SMA yang favorit juga itu sangat dibutuhkan, gitu, diutamakan. Oke, jadi fakta ya, sekolah favorit lebih diutamakan. Nah, mitos fakta berikutnya, mitos atau fakta. Siswa dari keluarga yang kurang mampu tidak mungkin lolos SNBP. Ini adalah mitos. SNBP tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga atau calon mahasiswa. Jadi nggak ada alasan suatu PTN itu menolak, bahkan bukan menolak ya, bahkan nggak memasukkan dia, misal nggak memilih dia karena alasan ekonomi. Itu adalah mitos, tidak mungkin. Jadi ya berkas-berkas yang dimasukkan pun nggak ada berkas-berkas mengenai ekonomi calon mahasiswa atau siswa atau peserta, tapi semua tentang prestasi, semua tentang nilai, semua tentang apa yang udah kamu lakukan selama 2,5 tahun terakhir, atau alumni-alumninya atau indeks sekolahnya. Jadi tidak ada yang pernah tidak diterima gara-gara apa nilainya itu, gara-gara apa namanya keuangannya atau status ekonominya. Jadi udah jelas itu mitos. Jadi tidak PTN atau kampus tidak menerima dengan mempertimbangkan faktor ekonominya di SNBP. Jadi semuanya berdasarkan prestasi dan indeks sekolah. Gitu. Oke, jadi udah ada 10 fakta yang disebutkan oleh Kak Saat, atau mitosnya juga udah disebutkan kenapa dia disebut mitos. Jadi ada 10 argumen ya tadi di sini yang disebutkan mitos atau faktanya. Yang pertama masuk lewat SNBP itu goib, yaitu fakta, penjelasannya bisa didengarkan tadi.
sertifikat atau piagam harus sejalur itu adalah mitos. Kemudian hanya siswa dengan nilai sempurna yang bisa lolos SNBP itu juga mitos. Yang keempat, nggak ada strategi untuk masuk SNBP itu mitos, harus ada strategi. Yang nomor 5, alumni sangat berpengaruh, itu fakta. Yang keenam, nilai rapot naik turun auto nggak lolos itu mitos, karena bisa aja masih bisa kemungkinan lolos, tergantung naik turunnya seberapa. Yang ketujuh, ada universitas yang tidak mau pilihan kedua. Sayangnya ini fakta, tapi alasannya bukan dia nggak mau pilihan kedua, tapi sudah banyak yang memilih di pilihan pertama. Jadi dia nggak peduli siapa yang memilih dia di pilihan kedua. Yang kedelapan adalah, kalau kau keterima di SNBP wajib diambil itu fakta. Nomor 9, sekolah favorit lebih diutamakan itu adalah fakta, karena bukan karena sekolah itu favorit oleh masyarakat, tapi karena indeksnya udah tinggi, sudah terbukti alumni-alumninya dan juga pengaruh dari sekolahnya gitu. Yang terakhir, siswa dari keluarga kurang mampu tidak mungkin lolos SNBP itu adalah mitos. SNBP tidak pernah mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai kemungkinan diterima, tapi semua berdasarkan prestasi dan indeks sekolahnya. Gitu aja dari Kasat. Mitos fakta apa lagi yang perlu dibahas? Bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa share video ini kalau memang merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.